Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Afriza. Saya di sini akan mempresentasikan secara singkat tentang apa saja yang saya kerjakan di tugas besar ini. Saya akan menjelaskan tentang programnya. Saya di sini menjelaskan nomor 2, username. Di sini di username, oh salah. Nah, di sini ada nama menu. Di sini ada ubah username dan password. Kita coba ya. Tadi itu Ia dan Rian, sekarang Rian dan Rian aja. Rian dan Rain. Oke, saya salah ketik. Tidak apa-apa. Kita coba. Di sini kita ulang. Nah, bisa. Di sini di if yang kedua, menu yang kedua. Nah, di sini ada login admin. Login admin itu modul untuk tampilan saja, tidak terlalu penting. Nah, di sini ambil username dan password. Ini akan saya jelaskan sebentar saja. Nah, di sini ambil username. Ini pointer ke file. Ini membuka atau membaca file test user di sini terdapat di folder yang sudah disimpan. Nah, di sini harus satu folder ya. Nah, fscan ini untuk menyimpan data pada variabel username begitu. Nah, ini fclose adalah untuk menutup filenya. Sama saja yang kedua juga. Nah, ini eh, apa? Digunakan banyak sekali di codingan kali ini. Karena untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan di awal saja. Nanti saya akan memperlihatkan saja gitu. Kita kembali ke program. Kita ke data member sekarang. Oke. Nah, sini hanya bisa memperlihatkan nickname dan password gitu. Password member yang customer yang sudah membuat atau menjadi member di Bancong Cafe begitu. Yang ketiga data customer ini akan dijelaskan oleh teman saya Junanda. Yang keempat sekarang di sini saya di challenge oleh Ibu Ade untuk membuat menu seperti tadi di case 4. Nah, di sini saya harus mengembangkan yang awalnya simpel seperti ini langsung ke tiga menu. Saya harus membuat menu atau case yang apa? Membuat tiga case itu dalam satu case gitu. Jadi di sini saya membuatnya seperti ini. Nah, di dalam case 4 kita akan langsung ke sistem data menu. Sistem data menu adalah yang tadi yang saya sudah ini tampilannya saja. Karena itu modul panggilan untuk apa namanya? Tampilan begitu. Nah, case yang pertama, di sini ada lihat menu. Dalam lihat menu ini, kita bisa melihat ada case pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang pertamanya itu adalah kita coba input menu baru. Nah, di sini sudah saya coba tadi 2 dan 3 karena tadi saya untuk mengetes saja. Input menu baru. Oke, masukkan nomor menu karena nomor satu belum ada. Mie misalnya. Mie rebus paket telur naga. Harga menunya 4.000 deh. Jangan dong ya. 8.000 deh. Masukkan data kembali. Tidak usah. Kembali ya. Nah, begitu. Lalu pada menu yang kedua, ada hapus data menu baru. Sama seperti yang tadi. Di yang kedua ini, sama-sama memakai operasi pemanggilan file begitu. Kita akan cari di sini modulnya adalah hapus kode menu dan view daftar menu. Bukan. Adalah restock. Nah, di sini F restock. Nah, nah, di sini sama saja seperti yang tadi. Bedanya cuma ini lebih kompleks karena di sini dia juga menggunakan operasi switch di modul ini gitu. Seperti itu. Sama saja seperti yang tadi hapus kode menu tidak ada bedanya. Hanya perintahnya menghapus begitu. Nah, untuk case yang ketiga adalah kembali.
ketika kita memilih case yang ketiga, kita akan langsung dialihkan ke modul menu admin yang di awal tadi, yang di sini nih. Kita coba ya. Nah, di sini ini adalah modul menu admin. Eh, ketika misalnya inputnya salah, kita akan langsung dialihkan ke statement sistem DT menu atau checkpointnya begitu yang ada di atas. Nah, di sini begitu akan kembali lagi ke situ. Yang kelima, yang kelima, yang kelima adalah sistem data promosi. Sama saja, cuma ini lebih simpel yang seperti yang sudah saya jelaskan. Yang sebelumnya itu ada operasi banyak case-nya banyak ya. Jadi saya di sini memasukkan codingan atau perintah eh, langsung dalam case 5 ini langsung 3 case begitu. Jadi tidak ada paralel case gitu. Jadi nah di sini case yang pertama itu sama aja yang read menu yang tadi ya. Cuma bedanya ini adalah eh, promosi, modul yang dipanggil juga berbeda begitu. Tetapi perintahnya sama saja begitu. Ini adalah read menu promosi dan di sini hapus kode menu promosi dan yang ketiga adalah kembali begitu. Dan ketika kita menginputkan huruf yang salah atau angka yang salah, kita akan dialihkan ke checkpoint atau statement DT promosi begitu. Case 6 di sini adalah kembali ke menu utama. Oke, kita coba kita kembali kita ke 6. Nah, ada operasi login jika salah, inputannya salah, misalnya passwordnya berbeda atau salah, kita akan apa? Langsung ke login. Nah, login itu yang ada di atas kali. Nih, login gitu. Kita akan disuruh login kembali. Harus menginputkan menu password yang username dan password yang benar begitu. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam eh, tugas besar ini. Dan eh, yang mensi ini kita mengerjakannya bersama-sama, tetapi kita membuat modulnya berbeda. Jadi, nah jika si yang mempunyai modul atau yang membuat modul yang ada di file fungsi prosedur ini akan dipanggil ke main ini, maka akan dikerjakan oleh pemilik tersebut. Jadi misalnya saya mengerjakan modul yang bagian nomor 2, bagian admin begitu. Saya akan mengerjakan bagian yang ini dari sini sampai bawah seperti itu. Nah, begitu. Berikut tampilannya juga begitu. Nah, di header ini eh, hanya daftar-daftar modul yang akan dipanggil di main si begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Junana Brahmana. Baik, perkenalkan nama saya Junanda Pantasagita Brahmana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rian. Sebelumnya saya akan eh, menjelaskan challenge dari dosen kemarin, yaitu untuk ketika kita menekan data customer, sebelumnya itu kita hanya bisa melihat data-datanya saja, tetapi kita disuruh untuk dapat mengubah datanya juga. Jadi codingannya itu yang pertama saya memanggil read ID customer, lalu printf, lalu scanf, lalu switchcase, dan jika kita memilih Y, maka akan menampilkan pilih nama yang akan diganti, lalu nama baru, lalu alamat baru, email baru, dan data telah tersimpan. Lalu akan muncul masukkan data kembali. Jika kita menekan Y, maka dia akan kembali lagi untuk memilih nama, dan jika kita memilih N, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Contohnya seperti ini. 3 Y, pilih nama yang akan diganti A, nama baru Jojo, alamat baru,
jalan Jojo, email baru jojo@gmail.com. Data tersimpan, maka kita kembali. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pilihan pertama, yaitu menu. Jika kita menekan pilihan pertama yaitu menu, akan keluar 5 pilihan, yaitu cara menjadi member, yang kedua registrasi member, yang ketiga menu diskon, yang keempat menu normal, dan yang kelima kembali ke menu sebelumnya. Jika kita menekan cara menjadi member, maka dia akan menampilkan cara-cara menjadi member di pokok. Lalu kita kembali. Jika kita menekan registrasi member, kita akan menuju ke pendaftaran member dengan memasukkan username dan password. Setelah selesai, maka kita kembali. Lalu kegunaan dari registrasi member itu agar kita bisa masuk ke dalam menu diskon. Lalu masukkan username dan password yang telah kita daftarkan sebelumnya. Nah, kebetulan menu promosi tidak ada, maka kita kembali ke menu sebelumnya. Lalu yang keempat ada menu normal. Di sini kita bisa memilih jumlah item yang akan dibeli. Contohnya kita beli 2. Nomor item menu yaitu 1. Jumlah menu 1. Masukkan nomor menu lagi 2. Masukkan jumlah menu 1. Maka totalnya akan menjadi 13.000. Lanjutkan pembayaran. Ya. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Jika belum, maka kita harus menginputkan N. Maka dia akan menampilkan data customer-nya. Lalu kita masukkan data kita. Lalu lanjut ke pembayaran. Seperti ini. Selanjutnya untuk codingannya, yang pertama cara menjadi member itu seperti ini. Yang dimana dia memanggil modul informasi customer yang modulnya berisi seperti ini, memanggil file dari info customer text yang berada pada file ini. Nah, selanjutnya case 2 yaitu registrasi member, di mana dia memanggil modul file member. Yang berisi seperti ini. Lalu case 3 yaitu menu diskon, yang dimana dia memanggil modul login member terlebih dahulu. Pada login member seperti ini. Selanjutnya case 4, dia memanggil daftar menu yang modulnya seperti ini.
Lalu yang kelima, kembali. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.